Nah ini, jadi ketika Syekh Saman Al-Madani dilahirkan ke permukaan dunia, yaitu pada tahun 1132 Hijriah. Nah pada saat itu, pada tahun yang sama, seorang wali kutub, yaitu yang dikenal dengan Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, atau yang lebih dikenal dengan Ratib Sidin Ratibul Haddad, yang biasa kita baca setiap malam Sabtu. Dan kebetulan kita kemarin sudah diijazahkan oleh Habib Umar bin Husin dari Solo. Nah kita dua kemarin diijazahkan, yaitu apa kemarin satunya, Ratibul Atos, Wirdul Latif. Nah Wirdul Latif dan Ratibul Haddad ini sama-sama dari Syekh Muhammad Habib Abdullah Al-Haddad, yang kebetulan pada waktu tahun kelahiran dari Syekh Muhammad Saman Al-Madani, maka pada saat itu adalah tahun wafatnya Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu pada tahun. Nah kemudian Syekh Muhammad Saman Al-Madani wafat atau meninggal dunia yaitu pada tahun 1189 daripada hijrah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, yaitu pada hari Arba atau hari Rabu tanggal 2 Dzulhijjah, dan dimakamkan di kuburan Baqi berdekatan dengan kuburan sekalian istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi Sidin meninggal dunia pada hari Arba atau hari Rabu tanggal 2 Dzulhijjah, dan kebetulan malam hari ini adalah malam kedua bulan Dzulhijjah. Berarti pada malam hari ini bertepatan dengan wafatnya Syekh Saman Al-Madani. Nah suatu manfaat, suatu fadilah atau keutamaan membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani, barang siapa melazimkan atau membiasakan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani pada tiap-tiap tahun, pada tiap-tiap tahun sekali, paling kada minimal. Nah minimal lah, anak setiap hari kada bapak, anak sehari 3 kali juga kada bapak, ya Allah. Semakin banyak dibaca, maka semakin banyak kita mendapatkan keutamaan, semakin banyak Allah menurunkan rahmatnya. Di sini barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani pada tiap-tiap tahun sekali secara berjamaah, nah artinya nih minimal berdua. Nah seekong membaca, seekong mendengarkan, seekong tukang surung makanannya. Nah jadi 3. Ya pengarang berjamaah itu kan paling kata berdua minimal. Kalau sendiri bang kayak apa? Kan apa juga anak membaca surangan. Nah tapi diusahakan berjamaah dan membaca Al-Quran dan bertahlil serta bersedekah sekedar kemampuannya. Nah ini ada inilah. Coba, 1 membaca manaqib Sidin, kedua membaca Al-Quran. Kalau kita gawin hari malam ini nih minimal Fatihah 4, ya Allah, Al-Quran juga tuh. Nah minimal Fatihah 4. Kemudian bertahlil, kita usahakan bertahlil. Makanya nyatakan kira-kira 10 menit lagi ajan dinyatakan. Kau pindah kelewatan karena siapa yang bertahlil. Nah supaya kita kau menggawi seberataan. Nah kemudian serta bersedekah sekedar kemampuannya. Nah iya dah ini kada bisa duit jar.
Kada sanggup duit, kada apa-apa. Bila-bila kayak Allah. Yang penting bersedekah sekedar kemampuannya. Nah, kemudian dari yang digawe tadi, mulai membaca Al-Quran, bertahlil, bersedekah sesuai kemampuan. Ada duit 1.000 malam ini 1.000, ada 2.000, ada 2.000. Yang penting bersedekah sesuai kemampuan. Nah, kemudian semuanya itu dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Samman. Nah, jadi semuanya itu dihadiahkan. Lihatkan, ya Allah, ini ulun membaca Fatihah 4 dihadiahkan kepada Tuan Syekh Samman Al-Madani. Ya Allah, ini ulun bertahlil, pahalanya dihadiahkan kepada Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Ya Allah, ulun bersedekah roti malam ini. Nah, dihadiahnya pahalanya diniatkan untuk Syekh Samman Al-Madani. Apalagi jana, apalagi jika dikerjakan ketika bertepatan hari wafatnya. Nah, ya Allah, apalagi berarti ini, apalagi itu kan berarti kalimat menandakan lebih baik lagi. Nah, makanya kita tadi habis asar mencuri, rasanya jul malam ini malam tanggal 2 ulun cek kalender, oh bujur tanggal 2 Zulhijjah. Ya sudah, julan kita malam ini membaca manakib habis maghrib, mulai seadanya aja. Nggak ada apa-apa, yang penting kita menggawi, ya Allah. Kalau kalian hendak berlanjut di rumah ada apa-apa. Apalagi jika dikerjakan ketika bertepatan hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan atau mengabulkan segala hajatnya, baik dari hajat dunia maupun hajat akhirah. Nah, luar biasa hajat akhirat. Kita gawe membaca Al-Quran, kita gawe minimal Fatihah 4, tahlil kita gawe, bersedekah sesuai kemampuan kita gawe, dan pahalanya dihadiahkan kepada Syekh Samman Al-Madani. Niscaya kata dalam kitab ini dikatakan Allah akan meluaskan rezekinya. Nah, meluaskan rezekinya dan akan dimudahkan urusan, dan akan dikabulkan segala urusannya atau segala hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Maka dari itu banyak orang yang suka membaca manakib para waliullah. Nah, terutama di Kalimantan Selatan yang banyak dibaca adalah manakib Syekh Samman Al-Madani dan manakib Sayyidatul Khadijatul Kubra dan manakib Syekh Zaini Abdul Ghani atau manakib lainnya. Yang sebelum tadi kan menghaul Datu Kalampayan. Nah, yang lebih banyak di masyarakat kita adalah membaca manakib Syekh Samman Al-Madani, karena ketika kita membaca manakib wali Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan beberapa rahmat atas orang yang membaca, atas orang yang mendengarkan, dan atas orang yang hadir dalam majelis itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya. Dan adalah tabiat, jadi kita membaca manakib Tuan Syekh Samman Al-Madani ataupun makat waliullah ini, seyogianya kita bisa mengambil pelajaran dari sifat-sifat sidin. Nah, kita ambil, kita contoh, kita turuti. Salah satunya adalah tabiat atau kebiasaan Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Beliau sangat sayang, sangat sayang kepada orang yang talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Sangat sayang sidin. Dan kepada orang yang alim-alim, yaitu orang yang berilmu, dan orang yang soleh-soleh, yaitu orang yang baik, yaitu orang yang selalu menunaikan hak Allah dan selalu menunaikan hak manusia, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Jadi sidin sangat sayang kepada orang yang menuntut ilmu, kemudian orang yang berilmu, orang alim, kemudian orang yang soleh, yaitu orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah, atau orang yang sedang beribadah. Tidak hanya ibadah wajib yang dilaksanakan, tapi juga ada
ibadah sunat, dan juga beliau sangat sayang terhadap orang yang selalu menunaikan hak manusia. Nah, hak manusia macam-macam hak itulah. Misalnya ada orang yang apa, keselamatan undangan, berarti kewajiban kita untuk mendatangi, berarti hak orang itu. Kita menunaikan haknya, berarti kita termasuk orang yang disayangi oleh Syekh Saman Al-Madani. Dan lagi pula beliau sangat memuliakan ibu bapaknya. Nah ini sangat mulia, sangat memuliakan kedua ibu bapak Sidin. Lagi pula beliau mengekal musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani beliau akan hawa nafsunya. Nah, hingga daripada yang halal sekalipun. Yang halal aja Sidin tinggalkan nih. Yang halal Sidin tinggalkan dalam rangka untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang subhat, apalagi yang haram. Dan tidaklah tidur beliau pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila beliau diberi bantal oleh orang tuanya ketika beliau hendak tidur, maka berkeluh kesahlah beliau seperti orang yang sakit. Nah, Sidin pada waktu malam tidurnya tuh sedikit, dan ketika diberi bantal itu berarti isyarat bahwa beliau disuruh untuk istirahat, untuk tidur. Ternyata bukan senang, bukan bahagia, bukan gembira, tetapi beliau sangat gelisah dan seperti orang yang sakit. Ini mungkin bagian kita nih lah, tak amalkan juga nih. Malam sedikit guring, ya lah. Kemudian apabila diberi bantal pina kada ketujuh kakanakan ini gitu lah. Nah, sedikit guring, diberi bantal mereka berkeluh kesah, tapi berkeluh kesahnya ini bukan karena lantaran beribadah kepada Allah. Diberi bantal isyarat tidur, kata pen guring malam kakanakan, tapi banyak begadang main game. Nah, dijulungi bantal oleh kuitan, mereka gelisah. Kenapa? Karena keasikan main game, gak ada tuntung lagi main game, gelisah. Tapi lain itu kisahnya. Nah, di sini Sidin gelisah ketika diberi isyarat untuk tidur, diberi bantal dan sedikit tidur pada waktu malam hari, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Karena saking nyamannya, saking asyiknya beribadah kepada Allah, sehingga ketika diberikan bantal oleh orang tuanya, Sidin seakan-akan seperti orang yang dalam keadaan sakit. Dan apabila sampai pada waktu sahur, maka beliau bangun daripada tidurnya, lalu beliau ratib sahur. Kemudian daripada itu, lalu beliau salat subuh berjamaah dengan orang banyak. Nah, ini luar biasa. Jadi tidur sedikit, kemudian pada waktu sampai waktu sahur, kemudian Sidin bangun. Anggaplah kira-kira jam 3, jam 4 Sidin bangun. Dan bangun itu tidak hanya untuk ke WC, nah, tidak hanya untuk buang hajat, buang air kecil, tapi bangun Sidin tujuannya adalah untuk melanjutkan ibadah Sidin. Nah, ibadahnya macam-macam tuh, baca Quran, baca sholawat, sholat tahajud, dan ibadah yang lainnya. Dan ternyata ketika waktu itu beliau ketika sampai waktu subuh, dan beliau melanjutkan sholat subuh berjamaah dengan orang banyak. Artinya Sidin tidak sholat sendirian. Artinya Sidin kada sholat subuh di rumah, karena di sini dikatakan Sidin melanjutkan sholat subuh berjamaah dengan orang banyak. Kalau dengan orang banyak berarti itu ada di tempat yang umum. Di tempat yang umum di mana? Yaitu di musola, di langgar, atau di masjid. Kalau di sana kan kada ada musola, ngarannya kada ada langgar. Kalau di Arab, di Madinah, di Mekah, semuanya namanya adalah
masjid. Tapi ada masjid yang dipakai untuk sholat 5 waktu saja, dan ada masjid yang dipakai sholat 5 waktu dan sholat Jumat tetap dikatakan masjid. Nah. Lalu pula beliau ratib subuh hingga terbit matahari. Nah, sidin ketika sehabis sholat subuh, ternyata sidin menunggu sampai terbit matahari. Nah, lalu kalau misalnya nih mentang-mentang bangun pada waktu sahur, mata mengantuk, habis sholat subuh lalu melanjutkan tidur lagi. Oh tidak, ternyata sidin lanjutkan untuk beribadah sampai terbit matahari. Nah, manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah beliau untuk melaksanakan sholat isyraq sebanyak 2 rakaat. Nah, sholat isyraq 2 rakaat. Ini sholat isyraq 2 rakaat. Apabila kita itu sholat berjamaah di masjid, di musola, dan ketika sampai selesai sholat subuh, kita baca wirid-wirid, bacaan zikir-zikir tertentu tanpa mengucapkan perkataan dunia apapun sampai waktu isyraq terbit matahari tadi, maka melaksanakan sholat sunat isyraq sebanyak 2 rakaat itu pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kita di tengah-tengah situasi kadakawatullah umroh, ya Allah, kadakawatullah haji, ternyata kita bisa mendapatkan pahala. Nah, pahala haji, pahala umroh dengan cara berdiam diri di masjid. Ketika telah melaksanakan salat subuh berjamaah, berdiam diri di masjid sampai kira-kira jam 6.20 atau jam 6.23, itu sampai waktu isyraq, kita lanjutkan sholat isyraq sebanyak 2 rakaat. Itu pahalanya luar biasa ganalnya. Nah, ini kebiasaan sidin. Nah, kebiasaan sidin. Kemudian ketika apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah beliau untuk melaksanakan sholat duha sebanyak-banyak juga 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat. Nah, dilanjutkan sidin pulang nih. Habis sholat isyraq, kira-kira sampai waktu duha, sidin melaksanakan sholat duha. Yang paling abdal adalah 8 rakaat, dan yang paling banyak di sini dikatakan sebanyak 12 rakaat. Dan lagi pula beliau membanyakan puasa sunat dan membanyakan riyadhah, latihan-latihan, dan menjauhi daripada lezat dunia atau kesenangan dunia atau kenikmatan dunia, hingga daripada yang halal sekalipun. Nah, kesenangan-kesenangan dunia ya walaupun halal beliau tinggalkan demi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani pada ketika itu menyembunyikan akan ilmu dan amalnya hingga datang kepada beliau perintah dari Rasulullah SAW untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka ketika ilmu beliau dan amal beliau dizahirkan, maka seperti matahari pada ketika tengah hari, wah kelihatan cahayanya, luar biasa terangnya. Jadi sidin termasuk orang yang kada ketujuh betampai. Nah, sidin ini ilmu tinggi, amal banyak, sidin kada hendak betampai lawan orang, sidin sembunyikan ilmu sidin, sidin sembunyikan amal sidin. Nah, ketika baginda Nabi menyuruh untuk menzahirkan, untuk menampaikan ilmu dan amal sidin, di sini digambarkan itu laksana matahari ketika posisi jam 12, berarti siang lah, pas tepat di atas, berarti terang mana tuh cahayanya. Nah, di sini. Maka ketika ilmu dan amal sidin ditampakkan, maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tharikat kepada beliau, dan orang yang datang kepada beliau itu adalah para raja-raja, orang-orang kaya, memberi hadiah kepada beliau seperti emas dan perak dan lainnya. Tetapi ketika hadiah-hadiah itu sampai kepada beliau, maka beliau bagikan kepada sekalian fakir miskin hingga habis, tiada tersisa di tangan sidin lagi. Nah, ini jadi ibaratnya tuh buan pejabat, buan kepala negara, buan menteri, buan pengusaha, buan saudagar datangan kepada sidin untuk mengambil tharikat, dan datang itu kadang tangan kosong, tapi membawa hadiah, ada emas, ada perak, ada duit dan sebagainya, dan sidin ambil. Nah, sidin ambil tetapi tidak dinikmati oleh sidin. Sidin hanya sekedar menerimakan,
kemudian lewat lagi dibagikan kepada fakir miskin atau kepada orang yang memerlukan. Jadi kada disimpan di sidin. Sidin hanya sekedar menerimakan orang yang bersedekah. Sidin ambil, tetapi tidak dinikmati sidin, dibagikan lagi kepada orang yang memerlukan. Dan setengah dari wasiat Wang Syekh Muhammad Saman Al-Madani, barang siapa membaca Allahumma firli umati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umati Sayyidina Muhammad, Allahumma sur umati Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 kali berturut-turut sesudah salat subuh, niscaya yang membaca masuk dalam jumlah fadilat wali kutub. Nah, dan lagi pula kata Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah melainkan sebab membaca doa ini, dan pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselingi perkataan dunia. Artinya membaca doa ini setelah salat subuh tanpa kita mengucapkan kata-kata yang urusan dunia. Apabila kita mengucapkan kalimat kata yang berhubungan dengan masalah duniawi, maka keutamaan membaca doa ini tidak kita dapatkan. Maka dari itu usahakan kita usahakan di sini Allahumma firli umati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umati Sayyidina Muhammad, Allahumma sur umati Sayyidina Muhammad, Allahumma jur umati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 kali dibaca berturut-turut. Insyaallah kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya sidin kadang naik pangkat sidin. Nah, kadang naik pangkat Syekh Saman Al-Madani kecuali dengan berkat doa ini dibaca sidin secara rutin setelah sholat subuh sebanyak 4 kali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.